Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Alhamdulillah kita dapat bertemu secara virtual ya Bapak Ibu dalam acara Certified Professional Legal Auditor tentunya dengan narasumber itu Coach Hendy R. Piliang. Yang mana kita terbagi 3 sesi Bapak Ibu Senin, Selasa, sampai Rabu ya. Nanti juga untuk ujiannya akan mekanismenya seperti apa akan diinformasikan kembali oleh Coach Hendy nanti di sesi 3 ataupun oleh admin. Dan sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa agar acara ini tentunya berjalan lancar dan ilmu yang diberikan oleh Coach Hendy ini memberi manfaat untuk kita semua. Untuk itu kita berdoa sejenak menurut kepercayaan masing-masing. Silakan. Amin. Selesai dan saya persilakan untuk Coach Hendy memulai sesi satunya. Silakan Coach. Baik, terima kasih Ibu Nia selaku host malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini, hari pertama Certified Professional Legal Auditor, batch ke-7. Izin saya share dulu materi malam hari ini. Baik, saya dengan Hendy R. Piliang. Izin saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Pengalaman saya di bidang Human Resources dan Legal lebih dari 25 tahun dengan kompetensi utama saya adalah pengembangan organisasi, kemudian juga restrukturisasi organisasi, serta akuisisi bisnis. Saat ini saya sebagai Managing Partner di KP Consulting, ini konsultan saya sendiri, kemudian Senior Partner di hukumku.com. Lalu sebelumnya saya pernah bekerja sebagai COO di Malalo Hospitality, ini pengelola resource di Sumatera Barat. Kemudian pernah sebagai Business Director di Humanindo, konsultan manajemen. Kemudian pernah sebagai GM Human Capital di Aerowisata. Ini merupakan anak perusahaan dari Garuda Indonesia. Pernah juga sebagai Vice President Human Resources Mahaka Media. Mahaka Media ini perusahaan media di Jakarta. Bisnisnya itu ada radio swasta seperti Gen FM, Jak FM, Jak TV. Nah itu milik daripada Mahaka Media. Kemudian saya pernah sebagai Senior HRGA Legal Manager di Hitachi Infrastructure, lalu juga Senior HR Head di Enacal Oil, sister company dari PetroChina, kemudian sebagai Senior HRGA Legal Manager di SI Global Indonesia. Ini merupakan badan sertifikasi ISO, kemudian pernah juga bekerja sebagai HRGA Legal Manager di Tristar Anugrah, perusahaan kontraktor, dan awal karir saya sebagai legal officer di Citibank. Ada C di belakang nama saya, itu adalah Certified Human Capital Management dari SDMC Curriculum United Kingdom, kemudian Certified Human Resources Analyst dari American Academy United States, Certified Industrial Relation Professional dari Whitehouse Academy US, kemudian saya juga PhD candidate dari Liverpool John Moores University UK, United Kingdom, S2-nya Universitas Borobudur Jakarta, saya S2-nya lulus tahun 2012, S1 saya Universitas Borobudur Jakarta, lulus tahun 97. Saya juga ada tulis buku bareng teman-teman tahun 2021, Strategi Membangun SDM dan Pemimpin Unggul, terbitan Gramedia, serta saya juga rutin menulis di koran Tempo seputar HR, legal, dan juga leadership. Ini profesi singkat saya, Bapak Ibu, sehari-hari saya biasa dipanggil dengan Hendy. Baik, kita masuk kepada modul pertama, yaitu adalah pengantar legal audit dan standar audit hukum. Kalau kita berbicara mengenai legal audit, mungkin banyak orang yang sudah mengetahui, tapi banyak juga orang yang belum mengetahui konteks daripada legal audit itu sendiri. Sebenarnya legal audit itu apakah itu merupakan hal yang umum ataupun biasa dilakukan dalam satu perusahaan. Nah, berbeda dengan legal audit keuangan, ya. Kalau audit keuangan itu sifatnya adalah rutin yang dilakukan setiap tahun dan dilakukan oleh kantor akuntan publik. Atau kalau perusahaan sudah mendapatkan sertifikasi ISO, maka mereka harus melakukan audit ISO, ya, yang dilakukan setahun sekali. Lalu bagaimana dengan legal audit? Apakah legal audit itu harus dilaksanakan setiap tahun? Apakah legal audit itu ada periodenya? Apakah legal audit itu merupakan suatu keharusan?
Sedikit berbeda dengan audit pada umumnya, seperti audit keuangan ataupun audit ISO. Legal audit itu pertama, kalau perusahaan itu akan melakukan corporate action, aksi korporasi, misalkan perusahaan akan melakukan due diligence, perusahaan itu akan melakukan akuisisi, merger, kemudian juga spin off, ya, atau mengajukan kredit sindikasi ke bank, maka harus dilakukan legal audit. Ataupun dari manajemen ingin melakukan legal audit internal, boleh dilakukan. Nah, pada intinya begini Bapak Ibu, legal audit itu merupakan pemeriksaan dokumen-dokumen hukum. Dokumen-dokumen hukum perusahaan dan juga analisis semua dokumen yang ada di perusahaan. Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan perusahaan itu apakah sudah sesuai dengan koridor hukum yang ada. Kemudian juga bagaimana kepatuhan atau compliance suatu entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya apa? Tujuannya supaya untuk bisa mengidentifikasi risiko hukum. Apa yang akan terjadi terhadap bisnis ke depan. Karena peranan daripada legal audit ini sangat vital. Ketika perusahaan akan melakukan aksi korporasi mereka, ketika akan melakukan merger atau akuisisi, maka sebelumnya harus dilakukan legal audit terlebih dahulu. Ya kan? Terakhir ada merger yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah dengan Bank Victoria Syariah menjadi Bank Syariah Nasional BSN. Prosesnya ketika mereka melakukan merger itu ada namanya legal audit. Semua yang berkaitan dengan kedua perusahaan itu diperiksa. Legalitasnya, perizinan, segala macamnya, bahkan yang berkenaan dengan kasus-kasus perusahaan, apakah perdata, apakah pidana, itu pun diperiksa. Nah, untuk itu untuk apa? Untuk bisa memastikan bahwa perusahaan itu sudah comply. Perusahaan itu sudah patuh terhadap regulasi. Dan juga perusahaan itu mereka bisa mengelola risiko dan juga menghitung risiko. Karena memang itu yang dibutuhkan. Nah, dalam melakukan keputusan bisnis, biasanya legal audit itu sering dikaitkan dengan yang disebut dengan due diligence. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah due diligence, sebenarnya ini merupakan salah satu mekanisme dari atau metode daripada audit. Nah, sedangkan legal audit itu sendiri disebut dengan legal due diligence atau LDD. Oleh karena itu, perusahaan pun sebenarnya mereka hendaknya melakukan legal audit supaya mereka pun memastikan apakah kita sudah patuh terhadap regulasi, bukan hanya berkaitan dengan masalah hukum saja, tapi semua yang berkaitan dengan dokumen hukum, apakah di SDM atau di HR, apakah di operation, apakah di keuangan, apakah di IT, semua itu diperiksa. Supply chain-nya juga diperiksa. Tapi yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dokumen hukum. Kenapa finance harus diaudit hukum juga? Yes, untuk melihat apakah mereka sudah comply dengan hukum yang ada, seperti hukum perpajakan, peraturan Menteri Keuangan, PMK, dan hal-hal yang lain berkaitan apa? Dengan regulasi. Kita hanya melihat dari sisi hukumnya saja. Kita nggak ikut campur mengenai transaksi keuangan, karena itu bukan ranahnya legal audit. Ya kan? Termasuk juga IT. Kenapa IT harus dilakukan legal audit juga? Bagaimana yang berkaitan dengan IT security network? Bagaimana IT harus bisa namanya menjaga supaya dokumen perusahaan itu tidak mudah diretas. Nah, disinilah kita melihat bahwa sebenarnya pelaksanaan daripada legal audit itu sangat penting di perusahaan. Supply chain yang ada di perusahaan itu pun juga dilihat bagaimana mekanisme dia pemilihan vendornya. Apakah pemilihan vendornya sudah benar atau belum? Apakah ada penawarannya? Adakah kontrak perjanjian kontrak atau perjanjian kerjasamanya? Ada perjanjian sewa menyewanya, ada jual belinya segala macam, adendumnya, amandemennya semua diaudit. Bukan kalau audit bukan mencari kesalahan, bukan mencari perusahaan ini lalai, bukan. Apakah perusahaan itu sudah patuh atau belum terhadap pelaksana daripada regulasi hukum. Karena kalau misalkan perusahaan itu nggak patuh secara hukum, maka impact-nya terhadap bisnis perusahaan. Kita sering melihat banyak perusahaan yang dipilotkan.
Banyak perusahaan tiba-tiba bangkrut. Banyak perusahaan itu terkait dengan masalah likuiditas keuangan mereka. Apa sebabnya? Karena mereka nggak comply dengan regulasi. Karena mereka itu tidak patuh dengan apa? Dengan peraturan-peraturan. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan perusahaan itu jadi kena masalah. Tapi kalau perusahaan sudah melakukan namanya legal audit secara rutin, ya kan? Mereka itu sudah aware. Mereka sudah hati-hati di depan supaya jangan sampai ada masalah. Nah, inilah yang harus kita lihat terhadap mekanisme daripada legal audit itu sendiri. Jangan sampai akhirnya nanti perusahaan itu kena masalah hukum. Sehingga nanti akan mengganggu apa? Mengganggu bisnis. Contohnya, misalkan perusahaan punya merek. Apakah merek itu sudah didaftarkan atau belum? Kita lihat banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Mereknya hampir mirip, logonya hampir mirip, terjadi gugatan, sama ternyata belum didaftarin. Jadi masalah hukum nggak? Masalah hukum. Nah, legal audit ngelihat sampai ke sana, tapi tidak melihat teknisnya, tidak melakukan audit teknis terhadap masing-masing divisi. Yang hanya dilihat sekali lagi hukum yang ada, apakah sudah dijalankan atau belum. Sehingga ketika perusahaan itu melaksanakan bisnis, mereka tuh tidak merasa punya risiko yang tinggi. Kita lihat contohnya begini Bapak Ibu, kemarin waktu pandemi, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, 3 tahun kita kena pandemi. Banyak perusahaan yang tiba-tiba tutup aja, tanpa dia ngasih tahu hak-haknya karyawan. Banyak perusahaan tiba-tiba main shutdown bisnisnya, tanpa dia memperdulikan apa, hutang piutang mereka. Oh saya sudah tutup, saya nggak tahu menau. Itu masuk ke ranah legal audit. Jangan sampai ketika perusahaan melakukan hal seperti itu, corporate action seperti itu, merugikan apa? Merugikan karyawan. Nah, disinilah bahwa sekali lagi legal audit itu merupakan hal yang harus dilakukan di dalam satu perusahaan. Pertanyaannya, siapa yang melakukan legal audit? Yang melakukan legal audit itu dilakukan oleh pihak ketiga. Siapa yang melakukan? Entah itu konsultan hukum, entah itu lawyer, entah itu notaris. Apakah boleh auditor keuangan? Boleh. Asalkan dia harus mengerti tentang hukum. Seorang legal auditor juga tidak hanya mengerti tentang hukum perdata saja, tidak hanya mengerti tentang hukum pidana saja, tapi juga harus tahu tentang hukum bisnis. Kenapa harus tahu hukum bisnis? Karena dengan dia bisa mengetahui hukum bisnis, mereka tuh lebih tahu resiko bisnis apa yang akan terjadi, resiko hukumnya apa yang akan muncul. Tapi kalau misalkan ternyata mereka tidak mengerti tentang hukum bisnis, bagaimana mereka bisa mengelola resiko yang ada di perusahaan. Nah, disinilah bahwa legal audit itu menjadi penting di dalam satu perusahaan supaya perusahaan itu aman untuk berbisnis. Dan juga manajemen serta pemilik perusahaan juga terhindar dari risiko-risiko hukum. Karena sebenarnya legal audit itu punya fungsi sama tujuannya. Dia tentu akan melakukan apa? Mengidentifikasi risiko hukum. Apakah ada masalah hukum yang akan terjadi? Kaitannya, masalah hukum, apakah itu akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan? Ya kan? Dan juga bagaimana operasional satu entitas itu sendiri. Di sini kita melihat makna daripada legal audit adalah seperti itu. Contoh, ada salah satu perusahaan, dia akan melakukan IPO, Initial Public Offering. Dia akan TBK perusahaannya. Proses pertama, perusahaan tersebut gagal. Kenapa? Karena cash flow-nya buruk. Sekarang kalau perusahaan mau IPO, OJK turun tangan. Oh, ini perusahaan ini nggak bagus. Kemudian mereka perbaiki lagi cash flow-nya. 2 kali mereka ajukan kepada OJK, gagal. Tahu kenapa gagal? Karena perusahaan itu banyak tidak menjalankan hukum yang ada di perusahaan tersebut. Mereka banyak yang tidak comply dengan perusahaan. Nah, kalau begini, masalahnya di mana? Masalahnya di perusahaan. Perusahaan nggak bisa melakukan TBK. Dan ironisnya, kasus ini ada real case ya, Bapak Ibu, yang tadi saya cerita itu real case. Kasus sebenarnya. Tahu apa yang terjadi nih Bapak Ibu? 2 kali gagal IPO, pemilik perusahaannya, maaf banget, bunuh diri.
Kenapa? Karena dia stres. Akhirnya apa? Bubar gitu aja perusahaan. Kenapa hal ini terjadi? Karena perusahaan tidak comply. Perusahaan tidak mematuhi hukum yang ada. Hukum pajaknya nggak dipatuhi, hukum ketenaga kerjanya nggak dipatuhi, mengenai masalah persaingan usaha juga tidak dipatuhi, segala macam. Sehingga apa? Sehingga terjadi masalah hukum di perusahaan. Yang tadi kasus tadi saya cerita, itu kejadian tahun 2024. Kejadian tahun 2024. Perusahaan itu perusahaan cukup besar di Jakarta, kantor pusatnya. Karyawannya terakhir waktu itu ada sekitar 350. Ketika mereka gagal 2 kali IPO, maaf tadi yang saya bilang, ownernya itu tewas karena bunuh diri, suicide. Akhirnya apa? Udah karyawan nggak ada nasibnya segala macam. Manajemen juga lepas tangan semua, kabur, manajemen kabur, terus karyawan kemana? Lari kemana? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Diambil semua aset perusahaan. Laptop, komputer itu dibawa pulang sama perusahaan. Jaminan. Kan kita nggak mau seperti itu kan. Nah ini risiko hukum yang mungkin akan terjadi. Yang itu seringkali tidak dipahami, seringkali tidak dimaknai dengan baik oleh siapa? Oleh direksi, oleh manajemen. Fungsi dan tujuan daripada legal audit adalah memastikan kepatuhan terhadap hukum yang ada di perusahaan tersebut. Mereka mengevaluasi apakah perusahaan mematuhi semua peraturan-peraturan yang ada. Harap dicatat, masalah terbesar perusahaan itu, pelanggaran yang terjadi itu di hukum ketenagakerjaan. Karena kebetulan saya juga konsultan hukum ketenagakerjaan, kebetulan juga saya konsultan SDM juga, banyak sekali kasus yang terjadi di perusahaan. Saya sering membaca sosial media, ya kan, baik di TikTok, baik di Instagram, di LinkedIn, di Thread, semua masalah ketenagakerjaan. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa perusahaan itu nggak comply, perusahaan tidak patuh terhadap hukum. Laporan pajaknya juga nggak benar, pajaknya kemudian direkayasa. Itu pun dilakukan audit oleh apa? Oleh legal auditor untuk memastikan bahwa perusahaan itu harus secure, aman. Sehingga apa? Sehingga tidak ada jadi masalah hukum. Fungsi dan tujuan daripada legal audit adalah memberikan pandangan hukum dan kepastian mengenai suatu status suatu dokumen, policy, atau kebijakan perusahaan secara menyeluruh. Perusahaan dalam hal perizinan lengkap apa enggak? Perusahaan dalam hal mengenai masalah legalitasnya lengkap atau enggak? Apakah sudah mematuhi regulasi yang baru? Apakah sudah melaksanakan hukum-hukum yang baru? Karena kita harus melihat bahwa ketika perusahaan itu comply, hal yang pertama sebenarnya yang dimiliki oleh perusahaan ketika dia comply dengan aturan, perusahaan itu sudah mulai bisa mengelola resiko bisnis. Ujung-ujungnya ke bisnis, Bapak Ibu. Ujung-ujungnya ke bisnis. Nih, saya kasih contoh. Ada satu kasus. Kebetulan ada alumni dari CTLA batch 3, dia menghubungi saya, Pak, tolong bantu kita legal audit di klien saya, Pak. Oke. Saya pelajari dulu kasusnya apa. Ini perusahaan ini dia holding. Punya entitas anak itu ada 3. Punya anak perusahaan itu ada 3. Ada kasus di salah satu anak perusahaan tersebut. Kasusnya apa? Kasusnya ternyata direksi salah satu anak perusahaan itu menggunakan uang perusahaan seenaknya. Karena dia merasa direktur. Dia pakai uang perusahaan seenaknya saja. Beli ini, beli itu. Bahkan untuk kepribadiannya, untuk urusan pribadi dia. Itu pun dia pakai duit perusahaan. Karena dia tidak tahu. Dia sama sekali tidak tahu. Itu gimana caranya? Nah, ini kan jadi masalah. Terhadap apa? Terhadap perusahaan. Makanya kita harus bisa melihat bagaimana dalam hal policy, kepastian hukum itu benar-benar harus dilaksanakan dengan baik. Sekaligus juga fungsi dan tujuan daripada legal audit untuk bisa melihat transaksi bisnis itu aman.
Ketika akan mereka melakukan satu transaksi, mereka sudah mempertimbangkan masalah-masalah hukumnya. Ada risiko hukum nggak? Risiko bisnisnya ada atau enggak? Nah, ini tujuan daripada legal audit itu sendiri. Ketika mereka akan membeli suatu entitas, dia akan mengakuisisi. Dilihat dulu, yang pertama dilihat bukan masalah legalitas. Perusahaan itu punya piutang sama punya hutang nggak? Bukan masalah legalitasnya. Yang pertama dicek bukan legalitasnya, tapi punya hutang sama piutang nggak? Itu dulu yang dilihat. Legalitasnya oke, semuanya semua sudah lengkap. Yang masih berlaku, tidak ada yang sudah expired, ya kan? Tapi ternyata perusahaan itu punya hutang dan piutang yang tidak terkendali. Risiko bisnis nggak? Risiko bisnis. Nih, saya kasih contoh juga nih. Kasus menimpa saya. Saya pribadi saya pernah kena kasus. Maksudnya bukan saya terlibat hukum ya. Tahun 2018, ya tahun 2018 saya dengan teman saya mendirikan startup, perusahaan startup, Bapak Ibu. Tahun 2018. Banyak kami mengajukan permohonan investor-investor, ya kan? Dari yang investornya tuh angel investor sampai dengan investor biasa, semua itu kami temui. Kami waktu itu hanya meminta investasi yang tidak terlalu besar, sekian M. Karena untuk operasional segala macam gitu, untuk kami memproyeksikan 10 tahun ke depan terhadap bisnis kami. Proyek jangka panjangnya 10 tahun. Nah, sampai akhirnya saya ketemu dengan seorang investor. Investornya sangat misterius, Bapak Ibu. Saya nggak pernah ketemu itu investor. Saya ketemunya dengan semacam kayak asistennya lah. Dia memutuskan meeting kita sampai tengah malam, sampai jam 1 pagi. Ingat saya waktu itu di salah satu resto di Jakarta Selatan. Kemudian juga investor itu mau menginvestasikan, saya bilang, dia cuma bilang begini, Bapak tidak butuh uang banyak. Yang Bapak butuh cuma operasional gaji karyawan saja. Kantor dari kami, Pak. Kantor dari kami, kemudian semua all facility kantor itu dari kami, katanya. Kami sediakan kantor. Saya tempat dulu punya kantor di daerah Kasablanka, Jakarta Selatan. 1 lantai dikasih sama investor tersebut. Awalnya kami nggak ada yang curiga. Kami nggak ada yang curiga dengan masalah ini. Tapi muncullah kecurigaan saya di bulan ketiga. Bulan pertama saya ngasih report masalah ini, masalah projection kepada investor, nggak ditanggapi. Bulan kedua nggak ditanggapi, bulan ketiga nggak ditanggapi. Dia hanya menanggapi berapa gaji karyawan harus dibayar. Karena dulu saya nggak ngerti sama partner saya nggak ngerti. Kita mah iya aja, oke aja. Tahu investasinya gimana, Pak? Mereka itu cuma bayar gaji karyawan. Saya ingat saya waktu itu gaji karyawan sebulannya itu adalah 125 juta. 125 juta 10 orang karyawan. Ya nggak gede, karena kita baru startup kecil. Tapi semuanya dia membayar gaji kami itu, karyawan kami itu dengan apa? Dengan uang tunai. Bayangkan dengan uang tunai, dia kasih US dollar, itu kalau nggak salah sekitar 8.000 US dollar saat itu tahun 2018. Pak, ini kekurangannya cash 20 juta, Pak. Saya bingung kenapa nih orang nggak menginvestasikan ke saya gitu. Ini kenapa orang nggak mas kita sama-sama nggak bikin joint account gitu kan di perusahaan untuk dia bisa ngasih uang itu kita gunakan, nggak sama sekali. Di bulan keempat saya mulai curiga karena sudah mulai kasak kusuk saya. Saya yang curiga, partner saya nggak curiga sama sekali. Bisnis tetap jalan. Curiga saya di mana? Ini orang ditanya kantornya di mana, usahanya nggak pernah kedengeran. Sampai akhirnya 1 tahun saya mendapatkan investasi dari investor tersebut. Saya langsung lakukan corporate action, perusahaan langsung saya tutup. Kenapa perusahaan saya tutup? Karena kecurigaan saya semakin besar, Bapak Ibu. Kecurigaan saya semakin besar. Ujung-ujungnya apa? Dan benar feeling saya. 1 bulan setelah perusahaan saya ditutup, investornya diminum. Mau diminum nggak? Saya lanjutkan ya. 1 bulan setelah perusahaan saya tutup, saya shutdown, investor itu ditangkap KPK. Ternyata
Dugaan saya sama partner saya adalah uang yang diinvestasikan dalam bentuk gaji ke kami waktu itu adalah money laundry. Coba, kalau kita tidak aware dengan ada resiko bisnis dengan resiko hukum, yang berdampak apa? Yang berdampak ya perusahaan. Bagaimana transaksi bisnis harus lancar supaya nggak ketemu kayak tadi tuh orang melakukan money laundry. Kan mereka investasikan uang itu udah dalam keadaan apa? Bersih. Money laundry kan begitu. Dia dapat uang panas, uang haram. Kemudian diinvestasikan dalam bentuk lain, diputar lagi dalam bentuk lain. Kan sudah ini, sudah apa? Sudah dinyatakan bersih. Tapi risikonya apa? Risikonya besar. Nah, ini sebenarnya kembali lagi fungsi dan tujuan daripada legal audit. Apa saja ruang lingkup daripada legal audit? Perjanjian dan kontrak. Semua perjanjian yang ada di perusahaan, sewa menyewa, jual beli, sewa guna usaha, perjanjian kerja karyawan, semua diperiksa. Apakah perjanjian masih berlakukah? Apakah ada adendumnya? Apakah ada amandemennya? Semua diperiksa. Saya waktu melakukan audit, saya pernah melakukan legal audit, saya ketemu loh, perusahaan dalam melakukan transaksi nggak ada namanya kontrak sama sekali. Pertanyaannya, sah nggak secara hukum? Nggak ada kontrak. Cuma dia dapat PO aja, udah dapat PO dikasih SPK. SPK kan bukan perjanjian, cuma surat perintah kerja, working order, istilah kerennya. Tapi perusahaan sudah melakukan transaksi itu sudah bertahun-tahun dan tidak ada masalah. Pertanyaannya, apakah ada masalah? Yes, ada masalah. Kalau terjadi apa? Salah satu pihak melakukan apa? Dispute. Terjadi apa? Perselisihan hukum, dispute. Kalau terjadi perselisihan hukum, terus pegangan kita apa? Resikonya itu besar. Makanya semua bentuk perjanjian dokumen-dokumen yang ada di perusahaan itu diperiksa. Termasuk juga perjanjian kerja karyawan, PKWT-nya, PKWTT-nya, itu diperiksa. Banyak perusahaan-perusahaan mempekerja karyawan sudah sekian tahun, belasan puluhan tahun, nggak ada perjanjian kerjanya. Sah nggak secara hukum? Kalau dalam hukum ketenagakerjaan sah. Cuma kan kalau tidak ada hitam di atas putih, kita merasa nggak aman kan, merasa nggak secure kan. Waduh, nggak ada ini hitam di atas putihnya, gimana risikonya? Nah, intinya kita harus bisa meminimalisir resiko. Ingat Bapak Ibu, resiko tidak bisa dihilangkan, tapi resiko bisa dikendalikan, resiko itu kita bisa tekan atau kita bisa minimalisir. Apalagi ruang lingkup daripada legal audit berkaitan dengan ketenagakerjaan. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Tadi pagi saya meeting dengan klien saya, dia curhat. Dia tadinya GM di salah satu hotel di Jakarta. Kontraknya itu PKWT-nya berakhir tanggal 25 Agustus 2025. Baru kemarin. 3 tahun dia statusnya PKWT, kontrak pertama, panjang lagi kontrak kedua, panjang lagi kontrak ketiga. Dia tidak mendapatkan uang kompensasi. Padahal itu diatur dalam PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, waktu kerja waktu istirahat, alih daya, dan pemutusan hubungan kerja. Bapak nggak dapat sama sekali, saya bilang nggak dapat. Wajib. Kalau udah kata wajib apa? Berarti harus dilaksanakan. Nah, ini masalah ketenagakerjaan nih, kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Nggak ada kontrak kerjanya, lembur nggak dibayar, karyawan dipaksa lembur. Padahal karyawan itu nggak boleh dipaksa lembur, karena ada regulasinya. Karyawan nggak boleh dipaksa lembur. Itu ada aturannya di dalam hukum ketenagakerjaan di PP 35 tahun 2021. Nah, jadi kalau kita lihat dalam legal audit, tadi kita masuk aspek kepada perjanjian dan kontrak-kontrak bisnis, kita masuk kepada ketenagakerjaan. Isu ketenagakerjaan itu sangat besar. Tadi pagi saya baca di sosial media di thread, ada seorang yang nulis di status di thread, dia bilang dia
kontraknya setahun. 2 bulan sebelum kontrak berakhir, dia diputus. Kemudian dia nanya, loh sisa kontrak saya gimana? Apa jawaban daripada HRD perusahaan tersebut? Nanti kita hitung berapa porsinya. Padahal dalam pasal 62 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kalau statusnya karyawan PKWT atau karyawan kontrak, kalau misalkan kontraknya diakhiri sebelum berakhirnya masa PKWT tersebut berakhir, maka pihak yang mengakhiri wajib membayar apa? Denda sebesar apa? Sisa masa kontrak. Ditambah harus membayar kompensasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 PP nomor 35 tahun 2021. Nah, hal-hal semacam ini kita sebagai legal auditor harus meriksa ke sana, Bapak. Makanya tadi saya bilang, sebagai legal auditor harus tahu semua aspek hukum. Bukan hanya tahu tentang hukum perdata sama hukum pidana, tapi juga masalah ranah ketenagakerjaan juga harus tahu, tentang bisnis juga harus tahu. Karena kenapa? Kita mengelola resiko. Itu yang paling penting. Nah, kemudian juga ruang lingkup daripada legal audit. Tadi mengenai masalah perjanjian dan ketenagakerjaan berkaitan dengan masalah perizinan. Semua yang berkaitan dengan masalah perizinan, dokumen-dokumen legalitas lainnya itu harus sesuai. Sekarang ini kalau bangunan, ya punya bangunan itu mereka harus punya namanya sertifikat layak fungsi atau SLF. Harus ada SLF. Dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ada juga dikeluarkan oleh Dinas PU, tergantung daripada masing-masing kota atau wilayah dinasnya. Berkaitan dengan pekerjaan umum. Nah, hal ini berkaitan dengan apa? Perizinan. Bukan hanya mengurusi masalah limbah, bukan hanya mengurusi masalah segala macam, tapi juga berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hal-hal yang terbaru. Kayak SLF itu kan baru. Itu masih baru SLF. Kemudian juga, apakah perusahaan sudah melaporkan laporan kegiatan penanaman modal sebagaimana diatur dalam pelaksanaan daripada OSS, One Single Submission. Dalam One Single Submission, perusahaan itu wajib menyampaikan laporan keuangan tiap 3 bulan sekali. Setiap perusahaan harus punya akun OSS RBA, Risk Based Approach. One Single Submission Risk Based Approach. Harus ada. Apakah perusahaan sudah comply melakukan laporan kepada BKPM? Karena itu ada regulasinya. Masalah OSS RBA, banyak yang perusahaan itu mereka belum patuh terhadap pelaksanaan OSS RBA. Kemudian juga perlindungan data. Nah, ini nih masalah perlindungan data. Sekarang ada namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024. Mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, itu harus dilaksanakan oleh perusahaan yang melakukan perusahaan yang jenisnya apa? Services. Di bank, ya, di bank itu sekarang mereka sudah tulis itu pasang, kami menjamin data nasabah tidak tersebar. Asuransi juga sama, kami menjamin data nasabah tidak tersebar. Perusahaan public services, ya kan, seperti PDAM, kemudian provider telepon, mereka harus patuh dengan Undang-Undang PDP, karena itu data rahasia. Tapi ya mungkin Bapak Ibu juga tahu lah ya, data kita itu saya nggak ngerti lah. Data kita tuh udah kesebar kemana-mana. Ada kita udah ini apa telepon nggak jelas, ada penawaran KTA lah, pinjol lah atau apapun, berarti kan data kita kesebar. Siapa yang nyebarin kita nggak tahu. Betapa lemahnya perlindungan data pribadi. Nah, inilah bagaimana perlindungan data itu. Apakah regulasi sudah dilaksanakan atau belum oleh perusahaan? Kemudian ada yang nanya sama saya, Pak, saya diminta fotokopi KTP, Pak. Diminta fotokopi kartu keluarga, Pak. Kan itu data pribadi saya. Kalau untuk persyaratan berkaitan dengan data, itu nggak masalah. Karena mereka harus benar data pribadi itu tidak boleh tersebar. Karena ada unsur hukum pidananya. Ngeri loh, penyebaran data segala macam itu bisa dipidana menurut Undang-Undang PDP. Nah, bagaimana perusahaan harus bisa namanya melindungi data konsumen mereka.
Lalu juga ruang lingkup daripada legal audit apa? Ruang lingkup daripada legal audit adalah mengenai masalah pajak. Nah ini nih, kepatuhan pembayaran pajak. Perusahaan itu dia udah patuh belum terhadap pembayaran pajak-pajaknya? PPN-nya, PPh-nya, mereka udah komplit atau belum? Nah, disinilah berkaitan dengan apa? Legal audit juga periksa. Tapi sekali lagi ya, masalah pajak, bukan yang diperiksa pembayaran pajaknya. No. Tapi yang diperiksa adalah kepatuhan pembayaran pajak, pelaksanaan daripada undang-undang pajak. Apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum? Jadi kita lebih ke dokumen hukumnya. Kemudian ruang legal audit, apakah ada tuntutan terhadap perusahaan tersebut? Perdana, pidana, tun. Apakah ada potensi sengketa yang terjadi di perusahaan tersebut atau tidak? Contohnya, ketika perusahaan akan melakukan akuisisi, perusahaan akan melakukan akuisisi, perusahaan akan melakukan itu diperiksa sampai ke pemilik perusahaan itu diperiksa punya masalah hukum nggak? Kalau dia punya kantor cabang, diperiksa cabangnya, ada masalah hukum nggak? Nah ini kan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sekali lagi bahwa perusahaan itu harus patuh terhadap regulasi. Kalau perusahaan nggak patuh terhadap regulasi, resiko bisnis mengancam perusahaan itu. Makanya tadi saya bilang tuh di depan tuh Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu sudah menjadi profesional legal auditor, Bapak Ibu harus kaya akan mengenai masalah apa? Mengenai masalah hukum bisnis, mengenai masalah bisnis harus kaya di situ. Supaya apa? Kita harus bisa mengidentifikasi risiko hukum. Nah, berbicara mengenai standar audit hukum, ya, ada standar audit hukum. Dalam standar audit hukum itu ada proses bertahap. Jadi gini, audit hukum itu biasa melalui 7 tahap. Kita menelaah dan mengidentifikasi risiko hukum. Kita baca satu persatu, kita teliti satu persatu, karena seorang legal, ya, apalagi seorang auditor, dia harus punya skill apa? Teliti. Dia harus punya skill teliti, dibaca dengan baik nih segala macamnya. Kemudian juga dalam pelaksanaan daripada audit hukum, prosesnya dimulai dari kita menelaah dokumen-dokumen perusahaan. Kemudian kita melakukan perencanaan audit hukum. Ketika perencanaan audit hukum sudah disetujui oleh auditi, ya, jadi kalau auditor itu yang memeriksa, yang diperiksa itu namanya auditi, ya, dikonfirmasi perencanaan tersebut. Kapan dilakukan, bagaimana mekanismenya, berapa lama dilakukan, kemudian data dianalisis, baru dibuat penyusunan laporan dan penyampaian laporan tersebut. Ini proses bertahap daripada legal audit. Secara umum ya, secara umum seperti ini. Ruang lingkupnya apa saja? Yang berkaitan dengan legalitas juga aspek hukum seperti ketenagakerjaan yang tadi. Undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang pelaksanaan daripada cipta kerja sudah dilaksanakan baik atau belum? Undang-undang pajak, peraturan Menteri Keuangan PMK sudah dilaksanakan dengan baik atau belum? Dalam standar audit hukum, ada yang masalah tanggung jawabnya. Maka daripada tanggung jawab itu adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Apakah manajemen sudah comply, sudah mematuhi hukum yang ada, peraturan yang ada? Nah, auditor dia bertanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan mengenai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang dampaknya langsung pada laporan keuangan, pelaksanaan prosedur. Jika ada suatu temuan pelanggaran terhadap perusahaan, apakah auditor hukum akan menuntut? No. Auditor hukum tidak melakukan penuntutan apapun karena tujuan daripada auditor hukum dia sekali lagi hanya memeriksa dokumen hukum. Tuntutan dilakukan oleh manajemen. Auditor hasil daripada audit hanya menyampaikan daripada temuan audit. Ada temuan auditnya apa aja nih? Ya kan? Apakah ini sifatnya temuan auditnya ini tidak bersih, atau misalkan ada keraguan-raguan, itu dilaporkan kepada auditi. Nanti auditi akan menindaklanjuti. Contoh misalkan begini Bapak Ibu, ada pelanggaran yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Karyawan PKWT, status PKWT atau karyawan kontrak, kompensasinya nggak dibayar. Kemudian legal auditor melakukan laporan. Enggak. Itu bukan ranahnya legal auditor. Legal auditor cuma
Oh, perusahaan ini tidak membayarkan kompensasi. Ada temuan. Ada temuan bahwa perusahaan ini sudah melanggar hukum. Rekomendasinya perusahaan harus membayarkan kompensasi. Jika terjadi pelanggaran di situ, itu bukan tugasnya legal auditor untuk melakukan pelaporan. Karena kita bukan investigator, Bapak Ibu. Legal auditor bukan investigator. Legal auditor itu hanya memeriksa dokumen dan memastikan bahwa perusahaan itu sudah comply dan aman secara bisnis. Udah itu aja. Nah, laporan daripada legal audit biasa secara umumnya ada pendahuluan, kemudian latar belakang kenapa dilakukan legal audit, tujuannya apa, hasil auditnya seperti apa, pendapat hukum dan penutupnya. Ini standar audit hukum yang berlaku secara umum. Nah, pilar utama standar audit hukum pertama adalah independensi. Independensi ini adalah auditor hukum harus bersifat objektif, tidak berat sebelah. Dia tidak memihak pihak manapun, karena dia sifatnya adalah independen. Mereka nggak ada urusan dengan bisnis perusahaan BUMN, itu nggak ada urusan dengan mereka. Seorang auditor hukum hanya memeriksa, sekali lagi hanya memeriksa, meneliti dokumen-dokumen hukum, kontrak-kontrak segala macam yang ada berkaitan dengan hukum. Yang kedua apa? Kompetensi. Auditor hukum harus punya pengetahuan, punya knowledge, punya skill, punya kemampuan di bidang hukum untuk melakukan audit secara efektif. Bapak Ibu, sebagai informasi, batch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata banyak loh profesi dokter ikut sebagai legal auditor. Posisi dokter sama nakes seperti perawat, mereka banyak ikut terlibat di sini. Karena kenapa? Ternyata isu-isunya sangat besar. Mereka ingin tahu yang berkaitan dengan hak-hak pasien, hak-haknya dokter, hak-haknya nakes, segala macam. Mereka harus tahu. Nah, kompetensinya harus dimiliki. Makanya tadi saya bilang di awal, kita harus tahu mengenai apa? Mengenai masalah hukum. Walaupun Bapak misalkan di sini ada sebagai auditor keuangan, boleh. Karena kenapa? Kita sudah mempelajari mengenai masalah hukum yang ada. Kemudian, pilar utama daripada standar audit hukum adalah sistematikanya. Harus dilakukan secara terstruktur dan juga sistematis. Dimulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, sampai dengan pelaporannya. Kemudian jadi pertanyaan, berapa lama audit hukum itu dilakukan? Nah, harap dipahami Bapak Ibu, kalau kita melakukan audit hukum, berapa lama, berapa hari, tergantung daripada besar kecilnya satu entitas. Semakin banyak karyawan, semakin banyak misalkan dia punya kantor cabang, maka waktunya akan semakin lama. Tapi kalau standarnya, standar audit hukum, itu biasa 3 hari kerja. 3 hari kerja pada saat pelaksanaan audit. Ya, sekali lagi jika ada temuan pelanggaran hukum, bukan tugas kita untuk melakukan investigasi. No, karena kita bukan investigator. Nah, dalam bukti auditnya, auditor harus dapat bukti yang sesuai untuk mendukung kesimpulan audit. Misalkan tadi saya bilang, oh perusahaan ini nggak comply, perusahaan ini melanggar hukum, tidak membayar pajak, tidak. Udah kita cuma sampaikan itu aja. Maka kita akan memberikan rekomendasi. Perusahaan itu harus tertib terhadap hukum, misalkan hukum perpajakannya, hukum ketenagakerjaannya. Mereka harus tertib. Nah, dalam bentuk pelaporan daripada audit hukum, harus dilaporkan secara jelas. Jadi kalau dibilang jelas, berarti tidak boleh ada yang abu-abu. Akurat dan tepat waktu. Termasuk rekomendasi yang diperlukan. Rekomendasi ini berkaitan dengan apa? Hasil daripada legal audit. Kita harus garis bawahi di sini. Supaya kita tahu tujuan daripada legal audit itu seperti apa. Ya. Nah, ada 4 kategori audit hukum. Pertama itu disebut dengan clear and clean atau CC. Clear and clean berarti entitas itu dia comply dengan hukum yang ada.
dan mereka nggak punya masalah hukum dengan pihak ketiga. Rekomendasinya perusahaan ini sudah melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan yang ada, regulasi yang ada. Berarti perusahaan ini sudah dikategorikan aman. Dia sudah bisa mengelola risiko. Dia sudah bisa mengendalikan risiko. Itu clear and clean. Kemudian juga kategori audit hukum yang kedua adalah clear but not clean atau CBNC. Clear but not clean, entitas nggak punya masalah hukum yang gede. Tapi isu-isu hukum-hukum yang kecil-kecil tuh ada. Ya kan? Clear, nggak ada masalah hukum yang gede. Tapi ada masalah-masalah hukum-hukum yang kecil. Apa masalah hukum yang kecil? Contohnya, misalkan karyawan yang tadi saya bilang, dia diangkat sebagai karyawan tetap, SK-nya nggak ada, SK direksinya nggak ada. Itu kan jadi masalah hukum nantinya ke depan. Ada risikonya. Ya kan? Kategori ketiga, itu disebut not clear but clean. NCBC. Entitas punya masalah hukum internal, tapi nggak ada masalah hukum dengan pihak ketiga. Artinya dia cuma masalah di internal mereka aja. Tapi dengan pihak ketiga, dengan customer, klien, dengan vendor, dengan supplier, mereka nggak ada masalah. Nah, sama sekali mereka nggak ada masalah hukum. Justru di internal sendiri. Ya ini pun juga tetap harus diperbaiki, tetap harus diselesaikan. Ya toh? Dan kategori audit yang terakhir, ini yang paling parah. Not clear, not clean. NCNC. Entitas tidak mematuhi hukum, ya kan? Dan memiliki masalah hukum dengan pihak ketiga. Wah, berat ini seperti ini. Berat seperti ini. Kalau misalkan laporan seperti ini, laporan ada rekomendasi perusahaan ini punya risiko tinggi. Sehingga bahaya dalam melakukan bisnis. Regulasi. Kalau bayangin kalau berisiko tinggi gimana? Ya nanti kan kaitannya terhadap apa? Terhadap bisnis perusahaan, terhadap transaksi-transaksinya. Karena kenapa? Karena perusahaan itu dinyatakan dalam keadaan tidak patuh dengan hukum. Udah gitu kena masalah hukum. Ya kan? Nah, inilah kategori audit daripada hukum tersebut. Ada clear and clean, clear but not clean, not clear but clean, not clear not clean. Ya, ini ada 4 kategori audit hukum. Oke, sekarang kita masuk ke modul kedua berkaitan dengan kerangka hukum dan regulasi dalam legal audit. Kerangka hukum daripada legal audit, ya, ini adalah pertama harus dilakukan perencanaan audit terlebih dahulu. Jadi kita harus buat namanya perencanaan audit sesuai dengan tujuan daripada legal audit tersebut. Jadi dibuat dulu perencanaannya, ya kan? Kemudian juga tujuan daripada penunjukan auditor untuk melakukan pekerjaan legal audit, termasuk apa? Tupoksinya atau job desk-nya. Ya. Setelah dilakukan perencanaan audit, langkah selanjutnya adalah dilakukan pengumpulan dan penentuan materi. Mengumpulkan semua peraturan-peraturan yang sehubungan dengan subjek audit. Subjek berarti audit berarti apa? Perusahaan. Berarti apa? Entitas. Nah, dalam menentukan materi audit, termasuk dokumentasi dan pengamatan yang perlu diidentifikasi terhadap undang-undang. Ya kan? Dokumennya apa aja nih? Yang berkaitan dengan apa? Kepatuhan terhadap undang-undang yang ada. Setelah itu baru dibuatlah suatu tim dan jadwal auditnya. Tim kerja audit harus orang-orang yang memiliki latar belakang audit hukum, ya. Dia mengerti tentang hukum bisnis, dia mengerti tentang hukum korporasi, ya. Dia mengerti tentang persaingan bisnis, ya. Harus tahu di situ. Kemudian juga nanti menentukan agendanya kapan akan melakukan legal audit. Tapi sesuai harus mendapatkan persetujuan dari auditi. Jangan langsung kita langsung audit, Pak. Enggak, tapi harus ada namanya persetujuan daripada auditi. Nah, kerangka hukumnya setelah itu baru menentukan anggaran biaya pelaksanaan audit. Nyusun kertas kerja untuk pelaksanaan audit. Nih, ini ya Bapak Ibu dari batch 1 sampai batch 6 itu semuanya nanya sama saya. Coach,
Biaya audit tuh berapa ya? Jujur Bapak Ibu, tidak ada biaya yang fix. Semakin kompleks, semakin besar daripada pelaksanaan audit, tentu biayanya juga semakin tinggi. Nah, idealnya untuk menentukan biaya pelaksanaan audit ditentukan per hari atau per main days. Kalau di berapa angkanya, mau nanya sama saya, berapa angkanya coach, supaya kita juga ini enak. Angka itu tidak ada angka patokan. Tapi angka yang sering digunakan, common practice-nya kalau legal audit itu biasanya 5 juta per main days. Jadi semakin lama semakin besar. Ya, 5 juta per main days. Berarti apa? Per harinya 5 juta rupiah. Apakah kita bisa ngasih 6 juta atau 4,5 juta? Itu tergantung daripada kesepakatan. Nggak ada tarif resminya. Ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan berapa anggarannya, berapa fee-nya, sama waktunya, baru kita nanti menyusun laporan. Tuh akhirnya nanti setelah pelaksanaan, dibuatlah laporan yang berisi mengenai temuan audit, apa saja temuan auditnya, kemudian analisis dokumen-dokumennya, termasuk rekomendasi terhadap hasil audit. Nah, kemudian hasil audit itu disampaikan kepada auditi. Pertanyaannya, bagaimana kalau auditi tidak melaksanakan rekomendasi tersebut? Bagaimana auditi tidak comply, tidak mau ikut daripada hasil legal audit? Nggak masalah, bukan resiko di legal auditor, itu resiko di manajemen, resiko di legal audit, di auditi. Ya mereka nanti akan menghadapi suatu resiko. Tugas kita sebagai legal auditor, kalau udah melakukan legal audit, selesai Bapak Ibu. Dah, mereka mau terima, mereka mau menolak, mereka mau menjalankan, mereka mau tidak mau menjalankan, itu urusannya auditi. Karena tugas legal auditor memastikan bahwa perusahaan sudah comply dengan regulasi. Perusahaan sudah melaksanakan sudah bisa mengelola risiko hukum yang ada. Hanya itu saja. Ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip legal audit apa? Harus ada namanya asas kerahasiaan atau prudent. Dalam legal audit ada namanya asas kerahasiaan atau prudent. Bahwa informasi klien, ya kan, itu harus disimpan dengan baik. Makanya sekarang ketika melakukan legal audit, auditor biasa menandatangani non-disclosure agreement atau NDA. Bahwa jangan sampai dokumen itu bocor kepada pihak ketiga. Jangan sampai hasil audit itu terungkap kepada pihak yang tidak berwenang. Karena sangat rahasia, karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kerahasiaan perusahaan. Prinsip selanjutnya adalah objektivitas. Dalam artian adalah, dalam pemeriksaan itu harus dilakukan secara objektif, tidak dilakukan secara subjektif. Tidak melihat besar kecilnya perusahaan. Tidak melihat bagaimana kekuatan daripada perusahaan. No, tapi yang dilihat adalah bagaimana sih secara objektif dan profesional dalam melaksanakan apa? Dalam melaksanakan pemeriksaan daripada legal audit. Tiba-tiba auditinya adalah temannya sendiri, bestinya. Dah, auditinya teman kita sendiri, nggak ada urusan. Saya pernah loh berapa kali yang saya audit itu teman saya sendiri. Saya juga nggak tahu kan. Dia bilang kaget-kagetan waktu. Lah, saya udah curiga waktu saya menerima data auditi. Ya, saya kenal nih orang. Apa Bapak Ibu? Teman SD, teman kecil. Waktu SD. Saya SD tahun 81 sampai 87 saya SD. Ketemu itu saya bilang, lah, bos katanya gitu. Dia ngomong sama, lah, auditnya saya ngaudit. Balik kita ngomongnya dia, ya, saya ngaudit Anda dong, saya bilang, alah udahlah bos, gini-gini. Nah, harus objektif. Walaupun teman kecil sekalipun, harus objektif. Nggak bisa kita namanya subjektif. Karena kita menjunjung apa? Profesionalisme sebagai legal auditor. Prinsip daripada legal audit, apa yang dimaksud dengan keterbukaan? Keterbukaan, loh tadi katanya rahasia, kalau sekarang terbuka. Maksudnya terbuka adalah auditi harus menyampaikan semua secara terbuka kepada auditor. Semua informasi-informasi berkaitan dengan perusahaan harus dibuka.
Tapi auditor nggak boleh membuka data tersebut kepada pihak ketiga. Makanya tadi harus menandatangani apa? NDA, dan Disclosure Agreement. Selain itu juga, prinsip daripada legal audit adalah tanggung jawab. Auditor mereka bertanggung jawab setiap laporan yang dihasilkan. Dan pihak yang diaudit bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberikan. Pada intinya, auditor hanya memeriksa dokumen yang diberikan oleh auditi. Kalau auditor ternyata menyembunyikan dokumen, maka kita tidak bisa menyalahkan auditor, karena auditor hanya melihat dokumen yang disampaikan. Makanya auditi nggak boleh namanya tertutup. Udah nih, dokumen ini nggak usah dikeluarin, disimpan dulu deh, bahaya kalau kelihatan. Ya kan? Nah, inilah bahwa sebenarnya prinsip legal audit harus dimiliki oleh seorang legal auditor. Regulasi dalam legal audit, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwa perusahaan dengan aset di atas 50 miliar atau perusahaan terbuka untuk diaudit laporan keuangannya oleh akuntan publik. Walaupun fokusnya pada audit keuangan, tapi prakteknya aspek legalitas itu seringkali diperiksa juga. Seringkali diperiksa juga. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Nah, sekarang sudah ada POJK-nya. Ini dasar hukum bagi seluruh kegiatan perbankan, menjadi acuan dalam keauditan audit kepatuhan terhadap terhadap perbankan. Kemudian undang-undang tentang pasar modal, kegiatan pasar modal segala macam. Yang berkaitan terhadap terhadap bagaimana perusahaan itu mereka sekali lagi comply dengan adanya regulasi. Nah, inilah kalau berkaitan dengan regulasi dalam pada legal audit. Kalau undang-undang berkaitan dengan legal audit itu nggak ada, belum ada. Tapi kita merujuk ke beberapa undang-undang yang mereka tuh ada mengatur mengenai masalah pemeriksaan audit. Makanya audit hukum tuh suka ngikut gitu loh pada saat audit umum, ya kan? Oke, sekarang kita masuk modul ketiga mengenai audit legalitas perusahaan dan juga kepatuhan perizinan. Audit legalitas perusahaan, yang diaudit itu apa? Dokumen perusahaan, anggaran dasarnya, akta pendirian termasuk perubahan-perubahannya, PKR-nya, pernyataan keputusan rapatnya, jual beli sahamnya, pergantian direksi, komisaris segala macam, itu semua diperiksa. Ya kan? Kemudian juga izin usaha dan perizinan seperti misalkan izin lokasi, izin lingkungan atau nomor atau NIB-nya. Itu diperiksa. Termasuk daftar pemegang saham dan susunan direksi. Karena banyak nih perusahaan ya. Ya, karena mungkin saya sering kali nemukan gitu. Banyak perusahaan direktur A, B, C, D, E gitu kan. Wah, direktur. Tapi namanya nggak ada di akta perusahaan. Pertanyaannya, sah nggak? Jawabannya sah. Karena ada direktur, yang direktur akta, ada direktur non-akta. Apakah sah? Tetap sah, nggak jadi masalah. Asalkan ada bukti pendukungnya. Ya kan? Kemudian juga audit legalitas perusahaan, dokumen aset. Sertifikat tanahnya ada apa enggak? Bukti kepemilikan asetnya tidak bergerak lainnya ada atau enggak? Misalkan perusahaan itu punya mesin-mesin pabrik ya, ada dokumennya enggak? Harus ada. Terus kepemilikan tanahnya bagaimana? Misalkan perusahaan itu punya gudang, punya workshop, punya factory, ya kan, punya office, punya kantor. Apakah aset-asetnya itu sudah ada? Menyatakan itu aset perusahaan, kepemilikannya seperti sertifikatnya ada atau tidak? Karena kan negara kita ini luas ya Bapak Ibu ya. Udah gitu di beberapa provinsi di Indonesia ada hukum adat yang sangat kuat. Contohnya Sumatera Barat. Serius, saya kebetulan dari Sumatera Barat. Sumatera Barat itu ada namanya tanah adat. Kalau udah adat yang ngomong, maka perdata itu mundur. Adat dulu diberesin. Saya pernah waktu itu, yang tadi saya sebut saya Malalo Hospitality, resort di Sumatera Barat ini di tepi Danau Singkarak. Malalo itu nama desa di Sumatera Barat. Waktu itu partner saya, dia akan mendirikan resort. Sertifikatnya itu punya partner saya, luasnya itu 28.000 meter persegi.
Tiba-tiba ada pengusaha Jakarta, bukan orang Minang, bukan keturunan Minang, ngaku-ngaku itu punya dia. Sertifikatnya juga dikeluarkan oleh BPN gitu. Terus siapa yang salah? Kasus pertama. Kasus kedua, di Sumatera Barat itu ada suku. Kalau di Sumatera Utara itu marga. Sumatera Barat itu ada suku. Kebetulan kalau lihat nama saya kan suku Hedi R. Piliang ya. Piliang itu suku saya di Sumatera Barat, Bapak Ibu. Contoh, Piliang itu nggak boleh menyerahkan asetnya kepada di luar daripada suku Piliang. Misalkan dikasih ke Caniago, misalkan dikasih kepada Jamba atau Koto, itu nggak boleh. Harus sama-sama sukunya atau turunannya. Coba bayangin. Ini kan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan aset. Kalau ada berkaitan dengan hukum adatnya dulu diberesin. Tuh. Nah, maka harus hati-hati ketika kita melakukan legal audit. Ya kan? Perjanjian sewa menyewanya atau perjanjian berkaitan dengan aset perusahaan ada atau enggak? Ya kan? Harus jelas supaya apa? Supaya nanti jika terjadi masalah hukum, risikonya bisa diminimalisir. Terus dokumen keuangan. Laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, arus kas itu ada apa enggak? Sekali lagi kita tidak melihat isi transaksi laporan keuangan karena itu urusannya daripada auditor keuangan. Kita cuma melihat perusahaan punya neraca nggak? Neracanya ada nggak? Dibuat nggak? Secara bertahap. Tiap tahun ada nggak? Laporan keuangannya ada apa nggak? Laporan laba ruginya. Arus kasnya ada apa enggak? Oh ini ada, nih bukti segala macam. Ya sudah, kita tidak periksa isi daripada laporan keuangan. No. Karena itu bukan ranahnya legal auditor. Kita cuma lihat dokumennya ada apa? Ada, oke. Laporan pajaknya tertib enggak? Perusahaan yang sudah dia memotong pajak, apakah sudah ada bukti potongnya atau enggak? Dilaporkan atau enggak? Kita hanya melihat berkaitan dengan dokumen. Kemudian juga dokumen kontrak dengan pihak ketiga seperti supplier, vendor, itu ada atau enggak? Penunjukan vendor, supplier, itu ada atau enggak? Kemudian misalkan perusahaan itu punya pinjaman ke bank, ya kan? Pinjaman dengan yang lainnya, ada nggak dokumen mengenai masalah peminjaman tersebut? Sekali lagi berkaitan dengan hukum, bukan dengan masalah keuangan ataupun enggak. Teknis bukan di kita. Dokumen ketenaga kerjaan, perjanjian kerja karyawan, PKWT, PKWTT-nya bagaimana? Apakah ada surat pengangkatan karyawan tetap, SK direksinya? Apakah ada perpanjangan daripada PKWT-nya? Apakah pembayaran kompensasinya sesuai dengan pasal 17 PP nomor 35 tahun 2021? Apakah pembayaran upah itu sudah mengikuti dengan struktur yang ada sesuai dengan PP nomor 51 tahun 2023? Apakah perusahaan sudah punya namanya struktur pengupahan yang jelas sesuai dengan Permenaker nomor 1 tahun 2017 tentang struktur skala upah? Ya kan? Terus kemudian tenaga kerja asing. Kalau ada tenaga kerja asing, ada RPTK-nya nggak? Rencana penggunaan tenaga kerja asingnya. Ada IMTA-nya nggak? Izin menggunakan tenaga kerja asingnya. Ada visanya nggak? Visa bekerjanya ada atau tidak? Ada sponsorship-nya atau enggak? Karena hal-hal yang berkaitan dengan basic ketenaga kerjaan apa tenaga kerja asing itu harus ada. Contoh, waktu saya kerja di Hitachi Infrastructure, Hitachi itu banyak di Indonesia, Pak. Banyak banget itu Hitachi di Indonesia. Salah satunya waktu itu lagi ada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hitachi dapat proyeknya. Kebetulan waktu itu tidak terafiliasi dengan Hitachi di Indonesia. Mereka mempekerjakan TKA. Kami tidak terlibat karena kami memang tidak ikut dalam berkaitan dengan operasional mereka. Mereka cuma pinjam kantor aja di Indonesia. Dan tadi saya katakan tidak terafiliasi dengan Hitachi ngurusin masalah kereta cepat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 5 orang ekspatriatnya ditangkap oleh polisi. Oleh Polres Bekasi. Waktu itu kejadian tahun 2014. Oh luar biasa saya ngurusnya waktu itu. Saya nggak tahu. Kalau di bawah saya urus semuanya. Ternyata dia itu bukan visa bekerja,
tapi visa bisnis. Ya penyalahgunaan dong, ditangkap. Nah, hati-hati dalam mempekerjakan tenaga kerja asing. Kemudian berkaitan dengan dokumen litigasi, ya kan? Ada kasus hukum nggak? Pernah ada masalah hukum nggak? Ya kan? Kemudian juga ada putusan pengadilannya nggak? Kalau misalkan masalah hukum, bagaimana prosesnya? Apakah masih di proses awal dari pemeriksaan dokumen? Apakah sudah masuk persidangan atau sudah dalam bentuk suatu putusan? Nah, ini berkaitan dengan litigasi. Perusahaan itu punya masalah hukum pidana perdata, ya. Nah, itu berkaitan dengan apa? Terhadap bisnis perusahaan. Ini audit legalitas perusahaan. Siapa yang akan melakukan audit legalitas? Tadi saya sudah sampaikan itu dilakukan oleh konsultan hukum independen. Sekali lagi, auditor keuangan boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Asalkan dia mengerti hukum yang ada. Ya kan? Asalkan dia mengerti hukum yang ada. Dia harus punya namanya skill khusus di bidang hukum korporasi. Tadi saya bilang kalau auditor keuangan dia melakukan auditor hukum ya boleh aja kalau dia mengerti, memahami daripada hukum korporasi, nggak masalah. Pihak independen ini dipercaya mereka akan melakukan penelitian secara objektif karena mereka tidak terafiliasi dengan pihak manapun. Mereka akan ada urusan dengan pihak manapun. Hasilnya itu dijadikan semacam pedoman, dijadikan semacam rujukan bagi apa? Bagi manajemen, bagi investor atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kan tadi saya bilang ketika perusahaan akan melakukan kredit sindikasi ke bank, ya kan? Mereka lihat, bank itu akan melihat, oh ternyata ini aman, sudah. Mereka akan memberikan kredit sindikasi. Nah, manfaat utama daripada audit legalitas perusahaan tentunya untuk melakukan identifikasi dan mitigasi risiko hukum. Kita bisa namanya mendeteksi masalah-masalah hukum, potensi masalah yang mungkin akan terjadi. Seperti perizinan, sengketa, kontrak, kemudian juga tidak patuh terhadap regulasi, jangan sampai nanti bisa merugikan apa? Merugikan bisnis perusahaan. Terus manfaat utamanya apa? Peningkatan tata kelola perusahaan. Jadi harus bisa memperkuat tata kelola perusahaan, memastikan semua proses dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan hukum. Termasuk juga akan meningkatkan value perusahaan. Kenapa? Karena kalau perusahaan yang comply, tentu value perusahaan itu meningkat. Ya dong, karena perusahaan itu sudah apa? Sudah patuh terhadap regulasi. Tapi kalau perusahaannya tidak comply, maka dipastikan tidak ada value-nya. Karena kenapa? Risikonya gede. Risikonya besar gitu loh. Nah, manfaat utama daripada audit legalitas perusahaan adalah dasar pengambilan keputusan. Akan bisa memberikan informasi-informasi yang akurat bagi manajemen atau calon investor supaya mereka bisa mengambil keputusan bisnis seperti akuisisi ataupun merger. Ini merupakan manfaat utama dari audit legalitas perusahaan. Bagaimana tahapan pelaksana daripada audit legalitas perusahaan? Pertama, ada tahap perencanaan. Jadi auditor dan perusahaan menyepakati ruang lingkup, jadwal, dan metodologi audit. Setelah mereka sudah sepakat dengan ruang lingkupnya, kemudian juga agendanya kapan, ya kan, sama metodologinya, baru tahapan selanjutnya adalah pengumpulan data. Auditor ngumpulin semua berbagai dokumen hukum perusahaan, termasuk data perusahaan. Makanya tadi harus auditi, harus membuka semuanya. Jangan ditutup-tutupi, buka aja. Kalau nanti ditutupi, tiba-tiba ada resiko hukum, yang salah siapa? Perusahaan itu sendiri yang salah. Baru nanti setelah data itu dikumpulkan, baru dilakukan tahap pemeriksaan dan juga analisis. Di mana auditor akan memeriksa secara teliti, ya kan, dokumen-dokumen yang sudah dikumpulkan. Terus akan dianalisis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu dilakukan. Karena untuk menghindari apa? Untuk menghindari masalah-masalah hukum. Baru terakhir itu ada tahapan pelaporan. Auditor akan menyusun laporan yang isinya temuan-temuan audit dengan 4 metode audit tadi. Ada clear and clean, clear not clean but clear, not clear not clean gitu kan.
dan juga rekomendasi perbaikan atau corrective action yang harus dilakukan oleh auditing. Ini merupakan audit tahapan pelaksanaan daripada audit legalitas. Nah, audit kepatuhan perizinan berarti kita akan mengaudit izin lingkungan. Misalkan sebuah pabrik, dia menjalani audit untuk memastikan mereka memiliki izin lingkungan. Mematuhi aturan tentang pengelolaan limbah, emisi, dan berkaitan dengan apa? Dengan berkaitan dengan sumber daya alam. Audit izin operasional perusahaan. Misalkan sebuah perusahaan sekuritas diaudit untuk memastikan mereka punya izin dari OJK. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku di pasar modal. Kemudian audit kepatuhan layanan publik. Instansi pemerintah seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP diaudit untuk memastikan bahwa proses pemberian izin itu sudah sesuai dengan peraturan dan standar pelayanan yang diberikan. Ini audit kepatuhan daripada perizinan. Yang berkaitan dengan izin-izin perusahaan, itu diaudit, itu diperiksa dokumennya. Masih berlaku atau enggak, udah lengkap atau kurang lengkap, atau enggak ada sama sekali. Wahaya loh, nggak ada sama sekali. Nah, makanya harus hati-hati ketika tadi sekali lagi saya bilang, ketika kita melakukan legal audit, harus dilakukan prudent atau hati-hati. Jangan sampai nanti ternyata kita salah dalam melakukan legal audit. Karena salah dalam melakukan legal audit, risikonya adalah reputasi kita sebagai legal auditor. Oke, sekarang kita masuk modul keempat, ini adalah audit kontrak dan perjanjian bisnis. Kontrak dan perjanjian, berarti yang diaudit adalah dokumen asli perjanjian dengan pelanggan, dengan customer, dengan klien, vendor, atau mitra-mitra lainnya. Itu diperiksa. Perjanjian atau enggak, masih berlaku atau enggak, ada addendumnya enggak, ada amandemennya enggak. Kemudian juga dokumen-dokumen transaksi, seperti faktur pembelian, faktur penjualan, kwitansi atau invoice, itu ada atau enggak. Surat penawarannya ada atau enggak, request for purchase, RFP-nya ada atau enggak, request for quotation, RFQ-nya ada atau enggak, yang berkaitan dengan apa? Pengadaan, laporan keuangan termasuk laporan bank, rekonsiliasi yang berhubungan dengan transaksi dalam kontrak, bukti pemenuhan peraturan, pencatatan pembayaran pajak. Nah, kemudian juga kita akan melihat juga hasil daripada, misalkan mereka sudah pernah melakukan legal audit, maka itu akan diminta. Hasil audit sebelumnya itu gimana? Apa rekomendasi sudah dijalankan atau belum? Misalnya sudah close atau masih open. Kalau masih open, berarti perusahaan itu inkonsisten atau nggak konsisten dalam melaksanakan compliance terhadap aturan-aturan yang ada. Ya. Nah, kemudian juga, kapan audit itu dilakukan? Audit kontrak sifatnya bisa proaktif atau reaktif. Proaktif itu dilakukan secara berkala untuk mematuhi kepatuhan mendeteksi masalah lebih awal, seperti misalkan mendeteksi masalah ketidakakuratan penagihan misalkan. Tadi kan saya bilang ada bagian account receivable atau collection. Apakah mereka sudah menjalankan proses dengan baik atau belum? Itu audit proaktif. Sedangkan audit reaktif dilakukan sebagai respon, ya, menjawab respon terhadap insiden, keluhan atau masalah-masalah seperti perselisihan dengan pihak lain. Ada nggak penyelesaiannya? Komplain dari customer, ada penanganannya atau enggak? Itu pun merupakan bagian daripada objek legal audit. Ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masalah transaksi bisnis. Dokumen apa yang diperlukan untuk diaudit? Tentunya kontrak dan perjanjian. Dokumen asli perjanjian dengan customer, vendor, ya kan, itu diperiksa. Dokumen transaksinya, faktur pembelian, penjualan, kwitansi yang berkaitan dengan kontrak, laporan keuangannya, laporan ke bank, rekonsiliasi yang berhubungan dengan transaksi. Intinya kita hanya melihat dokumen, bukan melihat transaksi di dalam. Karena itu bukan ranahnya legal auditor. Ya kan? Dokumen pembayaran pajaknya tertib atau enggak,
Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan ketika dilakukan apa? Legal audit. Tahapan audit kontrak dari mana? Dimulai dari perencanaan. Akan ditentukan tujuan audit, ruang lingkup audit, sumber daya yang diperlukan, termasuk pembelian kontrak yang akan diaudit. Setelah itu, pada saat dilakukan apa? Pada saat dilakukan pelaksanaan daripada audit. Mulai diperiksa, semua dokumen-dokumennya dikumpulkan, dan dikonfirmasi, dikonfrontir kepada auditi untuk mendapatkan hasil daripada legal audit. Setelah itu baru dibuat suatu laporan. Jadi disusun laporannya tentang temuan audit. Apabila ada pelanggaran, ya kan, ketidakpatuhan, risiko yang mungkin akan terjadi terhadap perusahaan. Sekali lagi kita tidak ngurusin masalah ini perusahaan melakukan pelanggaran, kemudian kita lapor. Itu bukan tugas legal auditor. Sekali lagi bukan tugasnya legal audit. Kalau kita tugasnya adalah mengaudit, udah itu aja. Nah baru nanti tindak lanjutnya, ya kan, action plan-nya itu seperti apa. Bahwa perusahaan itu akan mengambil tindakan action plan terhadap hasil rekomendasi audit. Itu sebenarnya yang dibutuhkan ketika dilakukan audit kontrak. Sehingga kita bisa tahu bagaimana audit itu dilaksanakan dengan baik, bagaimana regulasi itu dilaksanakan dengan baik. Itu. Oke, Bapak Ibu, untuk materi di hari pertama kita sudah selesai. Nah, besok kita lanjut di jam yang sama 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Tapi sebelum kita tutup, saya coba saya coba membaca dulu pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya. Sebentar. Dari Pak Sri Setio Inantoro, apakah legal audit atau LDD juga mencakup pada persaingan usaha? Persaingan usaha tidak, Pak. Sama sekali nggak ada urusannya dengan legal audit. Karena sekali lagi kita berbicara mengenai masalah compliance, hanya itu saja. Masalah persaingan usaha tidak, karena ranahnya sudah berbeda. Ya, gitu ya, Pak Sri Setio. Kemudian Pak Budi Sulistyo, pelindungan data pribadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024, Pak. Ya, bukan PP, Pak, tapi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2024. Ya. Kemudian juga dari Pak Haris Fitriadi, sarjana hukum minimal sampelnya berapa persen idealnya? Audit bukan pakai sampel, Pak. Audit hukum tidak pakai sampel. Kita tidak ada berapa persentasenya. Tapi kita hanya melihat apakah hasil rekomendasi terhadap 4 tadi, Pak. Kalau ternyata misalkan perusahaan itu not clear, berarti perusahaan itu punya risiko hukum, punya risiko bisnis. Dan itu merupakan temuan audit yang major. Artinya apa? Ini bisa berakibat fatal terhadap bisnis perusahaan. Kita tidak menggunakan sampel, berbeda. Karena kita hanya melihat bagaimana sih kepatuhan perusahaan terhadap apa? Terhadap hukum yang ada, terhadap bisnis. Itu ya Pak ya. Kemudian, apakah ada hak imunitas bila kita sebagai auditor melakukan kesalahan dalam pelaksanaan legal audit? Oke, ini pertanyaan yang seringkali ditanyakan dari batch pertama sampai batch ke-6, nggak ada namanya hak imunitas. Tugas kita kalau kita melakukan kesalahan terhadap legal audit, berarti itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan profesionalisme kita. Value kita sebagai legal auditor itu akhirnya tidak baik. Nggak ada namanya hak imunitas. Ya makanya tadi saya bilang, ketika sebagai legal audit, harus hati-hati. Makanya tadi saya bilang, unsurnya itu adalah prudent. Prudent itu adalah hati-hati. Jangan sampai nanti ada masalah pada saat kita melakukan legal audit. Kalau ternyata nanti salah kita mengaudit terhadap profesionalisme seorang legal auditor. Gitu ya. Kemudian juga dari Pak Budi Sulistyo, apakah pada legal auditor juga punya kode etik dan standar audit atau cukup dengan penandatangan NDA? Cukup dengan NDA saja, Pak. Kalau berkaitan dengan kode etik, pasti berkaitan dengan kode etik auditor secara umum.
Ya, kita ngikut ke situ. Tapi kalau misalkan NDA, alangkah lebih bagusnya dengan menggunakan NDA, memastikan para pihak itu benar-benar patuh terhadap pelaksanaan daripada pengungkapan dan pembukaan data. Karena itu sifatnya adalah private and confidential, tertutup dan rahasia. Hanya dibuka kepada pihak yang sudah ditunjuk saja. Ya, um, Pak Zulkhair, apakah ada template untuk kerangka legal audit? Ada Pak, nanti disampaikan pada saat hari ketiga sudah selesai, nanti disampaikan. Sebentar. Untuk litigasi mundur berapa tahun sejak tanggal audit? Mundur berapa tahun sejak sebenarnya tidak ada aturan resmi ya Pak ya. Tapi yang kita menggunakan itu apa namanya best practice-nya. Kita biasa itu kita lihatnya sampai dengan 5 tahun ke belakang Pak. Kita lihatnya adalah 5 tahun ke belakang. Tidak ada standar audit yang jelas, tapi kita menggunakan best practice-nya itu 5 tahun ke belakang. Karena kenapa 5 tahun ke belakang itu isunya atau masalah-masalahnya itu masih sangat jelas, masih sangat terjadi dan juga punya implikasi terhadap perusahaan. Ya, kemudian juga audit itu pemeriksaan, review itu evaluasi. Kalau pemeriksaan berarti dilakukan secara detail. Kalau review itu cuma mengevaluasi aja. Itu bedanya antara audit dengan review. Ya, gitu Pak Sri Setio Inantoro. Kemudian dari Awan Law Firm and Associate, maaf saya tidak tahu namanya siapa, ini cuma atas nama firma saja. Output dari legal audit itu apa? Apakah legal opinion dari auditor atau apa? Tadi saya sudah sampaikan pada saat penyajian adalah rekomendasi, Pak. Rekomendasi daripada hasil legal audit. Ada 4 tadi, clear and clean, clear but not clean, ya kan? Not clear but clean sama not clear not clean. Itu rekomendasi daripada hasil legal audit. Ya, gitu ya Pak ya. Kemudian dari Pak Setiawan gitu ya tadi. Kemudian apakah ada contoh NDA? Ada, nanti disampaikannya. Kemudian dari Pak Yogi tadi disampaikan kalau audit dilakukan oleh auditor independen. Apakah bisa dilakukan internal oleh legal audit? Oke, ini pertanyaan bagus ya Pak Yogi Nugra. Bisa dilakukan kalau dilakukan hanya untuk limited due diligence. Apa itu limited due diligence? Dari manajemen meminta, tolong dong kita diaudit, kita audit internal, boleh dilakukan Pak. Tapi itu tidak ada kaitannya terhadap aksi korporasi, hanya memastikan apakah perusahaan sudah mematuhi regulasi yang ada. Ya, itu disebut dengan limited due diligence. Itu ya Pak ya. Kemudian dari Pak Arya disebutkan kalau acuannya atau tolak ukurnya adalah kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Apakah ini berarti kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan itu tidak diperlukan? Kepatuhan terhadap apa namanya peraturan perundang-undangan, bukan hanya peraturan terhadap keundangan, policy pun itu kan merupakan satu ketentuan. Itu kan merupakan suatu undang-undang bagi mereka yang membuatnya, ya kan? Nah, itu pun juga diperiksa. Jadi kita melihat dari compliance itu terhadap regulasi, termasuk juga regulasi hukum. Itu fungsi daripada legal auditor. Itu ya, Pak Arya Wijaya, kemudian dari Pak Fadli ya. Apakah audit investigasi termasuk dalam bagian legal audit? Tidak, Pak. Karena tadi saya sudah sampaikan kita tidak melakukan investigasi. Audit beda dengan audit investigasi itu beda banget. Ya, tujuannya aja beda. Apakah teknik dalam melakukan legal audit sama dengan investigasi pada umumnya? Investigasi itu apa? Menyelidiki. Kita tidak menyelidiki, Pak. Kita hanya memeriksa dokumen. Ya, Bapak Ibu, legal audit tidak melakukan investigasi. Kalau investigasi kan kita melihat sebab akibatnya. Kita melihat kalau ada begini seperti ini, kita telusuri itu akar permasalahan di mana, root cause-nya bagaimana, dilakukan root cause analysis. Tapi kalau legal audit kita tidak melakukan investigasi. Kan tadi saya sudah bilang bahwa apabila ada terjadi suatu pelanggaran terhadap perusahaan, kita tidak melakukan apapun. Karena itu bukan wewenangnya legal auditor. Auditor cuma lihat, oh ada di dokumennya nggak lengkap, ya udah dokumennya nggak lengkap. Oh ada aja punya masalah hukum, rekomendasinya Anda harus melakukan ABCDE. Hanya itu saja. Jadi kita tidak melakukan investigasi, berbeda, ya.
Kemudian juga dari Pak Alman Aldi, ruang lingkup legal audit apa aja? Tadi sudah disampaikan Pak ya, di dalam materi tadi sudah disampaikan. Ruang lingkupnya itu terhadap apa? Terhadap dokumen, perjanjian segala macam berkaitan dengan perusahaan. Ya, terkait dengan apa biasanya auditi minta diaudit. Tadi saya sudah sampaikan juga pada saat awal ada dua perusahaan, ada dua jenis legal audit atau legal due diligence. Pertama adalah full due diligence. Full due diligence dilakukan oleh pihak yang melakukan akuisisi, pihak yang akan melakukan merger, pihak yang melakukan spin-off, atau dia akan melakukan kredit sindikasi kepada bank. Bank yang akan meminta dilakukan legal audit terhadap full due diligence. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan limited due diligence. Terbatas, berarti audit hukum secara internal. Ya, itu ya. Pak Alman Adi, kemudian dari Ibu Dianita, tahapan audit melibatkan pengumpulan dokumen. Bagaimana teknik uji keabsahan yang dilakukan oleh auditor terhadap bukti-bukti digital atau e-contract untuk memastikan tidak ada manipulasi data yang bisa lolos dari pemeriksaan administrasi biasa. Sekali lagi, kita tidak menguji keabsahan. Karena itu udah audit investigasi. Kita hanya melihat, oh ini dokumennya ada, sudah ditandatangani oleh para pihak, apakah sudah dijalankan dengan baik atau belum, implementasi dan pak kontraknya sudah dilaksanakan atau belum, mana hasilnya, mana action plan-nya, itu saja. Masalah asli atau palsu, masalah duplikasi atau apapun, bukan wewenang kita. Karena sekali lagi Bapak Ibu, legal audit beda dengan audit investigasi. It's totally different, sangat berbeda. Karena berkaitan dengan dokumen-dokumen hukum yang ada di perusahaan. Kita tidak menyelidiki asli atau tidaknya. Kita tidak menyelidiki masalah-masalah hukum yang terjadi di perusahaan. Karena itu bukan fungsi legal auditor. Ya, gitu ya. Bapak Ibu, kemudian apakah legal audit hanya kelengkapan dokumen atau isi materi dokumen juga diperiksa kesesuaiannya? Sekali lagi, tadi saya sampaikan, kita tidak memeriksa masalah materi-materinya. Dokumennya ada atau enggak? Perjanjiannya ada atau enggak? Perjanjian jual belinya ada atau enggak? Perjanjian kerja karyawan atau enggak? Ya kan? Pembayaran BPJS-nya ada atau enggak? Pembayaran PPh 21-nya ada enggak? Bukti potongnya ada atau enggak? Ya udah, kita cuma lihat itu aja. Sekali lagi saya sampaikan, kita tidak memeriksa isi. Karena kontennya itu berbeda. Karena itu bukan wewenang daripada legal auditor. Gitu ya. Kemudian apa bedanya auditor sama likuidator? Secara artinya udah beda, Pak. Auditor, likuidator apa? Melakukan likuidasi. Auditor apa? Pemeriksa. Secara arti, secara tugas itu berbeda jauh. Itu ya, Pak ya. Kemudian dari Pak Dimas Arief Wibowo, apakah legal audit memiliki checklist untuk pelaksanaan? Ada, Pak. Ada checklistnya, Pak. Nanti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan form legal audit nanti disampaikan ya, Bapak Ibu semuanya. Ada kok. Dari Pak Rashid, maaf. Apa kita yang setelah mengikuti CBLA, kita harus bergabung dengan lembaga audit sebagai kapsat seorang auditor atau bisa sendiri? Bisa sendiri, Pak. Tadi saya sampaikan ya, tadi saya cerita, ada peserta CPLA batch ketiga, karena dia juga sebagai seorang konsultan hukum, dia melakukan, diminta oleh oleh kliennya untuk melakukan legal audit. Saya diminta bantu waktu itu. Boleh Pak, tidak hanya ikut, tidak harus masuk kepada asosiasi karena kita bukan asosiasi Pak. Kita bukan seperti pengacara, bukan sebagai notaris ya. Karena sifatnya adalah independen. Itu ya Pak Rashid dari Ibu Sarwa, dari Bapak atau Ibu Sarwani. Apakah legal audit sama dengan pemeriksaan OJK terhadap bank? Berbeda Pak. Berbeda banget ya, nggak sama. Ya, karena OJK kan hanya memeriksa transaksi. OJK hanya memeriksa transaksi, sedangkan legal audit lebih kepada dokumen hukum. Ya, sangat jauh berbeda. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, semua pertanyaan di kolom chat. Ini masih ada yang bertanya lagi. Sebentar. Pak Ahwa Muzakin bisa minta nomor HP-nya saya. Itu ada di WhatsApp grup, Pak. Saya ada di WhatsApp grup kok, Pak.
panggil-panggil halo-halo aja saya Pak di WhatsApp grup. Saya jawab kok insya Allah ya. Apakah ada asosiasi? Tidak ada. Apakah asosiasi auditor hidup Asahi sama dengan kita? Beda Pak ya. Karena itu kan dia asosiasi auditor hukum itu kan dimiliki oleh organisasi Pak. Karena sekali lagi CPLA Certified Professional Legal Auditor itu kita tidak terafiliasi dengan manapun. Sifatnya adalah profesional dan independen gitu ya. Tapi kalau mau bergabung situ ya silakan sah-sah aja, boleh-boleh aja. Gitu ya, Pak. Oke, tidak ada pertanyaan lagi di kolom chat karena waktu juga sudah pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah lewat 1 menit ini. Kasihan teman-teman yang tadi saya lihat ada di Maluku, ada yang di Indonesia bagian timur. Sekarang udah pukul 23, besok kerja kan? Ya kan? Gitu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah ikut kelas CPLA Batch ke-7 di hari pertama. Tapi sebelum ditutup, ada pengambilan dokumentasi. Silakan Ibu Nia dibantu. Ya, baik. Terima kasih Coach Hendy untuk materi sesi 1 ini dan kita sesi dokumentasi. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya untuk saya foto. Oke, ada beberapa yang masih belum. Silakan Pak. Oke, sudah siap untuk slide pertama ya. Saya izin untuk foto. 1, 2, 3. Oke, izin saya ulang kembali. Pak Juk Hair baru join ya. Izin saya ulang kembali untuk slide pertama. 1, 2, 3. Ya. Baik. Selanjutnya slide kedua. Oke, saya izin untuk slide kedua sudah siap. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai slide kedua. Lalu slide ketiga selanjutnya. Silakan Bapak Ibu yang masih off cam. Oke, sudah siap untuk slide ketiga. Saya izin untuk foto. 1, ya, masih ada yang masih onloading ya. Silakan. Ya, saya izin untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya slide keempat. Oke, sepertinya off semua ya. Slide keempat, saya izin. Ya, baik. Selanjutnya sudah selesai semua ya. Sampai 5 slide. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas keaktifan dan partisipasi di sesi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan Coach Hendy, terima kasih Coach. Saya undur diri sebagai moderator dan sampai jumpa bertemu besok kembali Bapak Ibu di jam yang sama 19.30. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.